Sri Anissa Dewi Kusumaningrum dari Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dasar komunikasi tentang public speaking. Mengalami bullying tentu bukan pengalaman yang menyenangkan buat siapapun. Mau itu dikata-katain, dibully secara fisik, misalnya sampai dipermalukan atau bahkan dikucilkan. Mau itu secara langsung atau online, biasanya ini berdampak negatif dan ada kemungkinan juga ini bakal jadi kenangan buruk di masa kecil kita. Buat kita yang dibully sih maksudnya. Meski udah dari zaman dulu ya sebenarnya kampanye anti bullying itu digemborkan di mana-mana. Nggak boleh ada perundungan, nggak boleh ada bullying, tapi masih aja bullying ini dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Atau bahkan ini juga dialami oleh kalian yang lagi nonton video ini. Nah, buat kalian yang mengalami, mungkin kalian pernah bertanya-tanya nih, kok ada ya orang yang tega ngebully orang lain? Well, video kali ini bakal ngejawab kenapa ya ada orang yang bisa ngebully orang lain dari perspektif psikologi sosial. So, kalian tonton videonya sampai habis supaya kalian tahu jawaban lengkapnya. Nah, apa sih sebenarnya faktor utama dari pelaku bullying ini? Well, sampai sekarang pun para ahli masih berdebat ya dan belum nemu sih biang kerok utama dari fenomena bullying ini. Karena ya siapapun bisa jadi pelaku dan jadi korban. Tapi ada salah satu artikel dari sekelompok peneliti asal Kanada yang menyajikan pandangan menarik soal perilaku bullying pada anak-anak dan remaja. Salah satu poin yang utama adalah bahwa perilaku bullying adalah salah satu bentuk penyalahgunaan relasi kuasa atau biasanya disebut power relation di kalangan anak-anak dan remaja. Nah, maksudnya apa sih relasi kuasa itu? Well, sederhananya relasi kuasa ini adalah suatu hubungan di mana satu pihak punya kuasa atau power terhadap pihak lain yang mana bikin pihak yang powernya lebih rendah ini mau melakukan keinginan si pemilik power tadi. Jadi, menurut artikel yang tadi, mereka yang ngelakuin bullying biasanya adalah anak-anak atau remaja yang punya power kuat di lingkungannya. Baik itu yang punya fisik lebih gede, lebih populer, atau lebih menarik secara fisik dan lebih disukai sama teman-teman yang lain. Nah, power yang beda ini juga memunculkan perilaku bullying yang beda juga. Kayak misalnya bisa jadi ya buat power yang kayak badannya gede ya perilakunya bakal ke perilaku yang agresif kayak mukul orang, ngancam orang, atau itu kayak si Giant ketika ngebully Nobita gitu. Tapi ya nggak semua yang punya power pasti bakal ngebully. Mungkin ada juga yang pakai power mereka buat menyebarkan kebaikan, misalnya ngebela orang yang dibully. Bisa jadi kan? Jadi, meski power ini ngasih kecenderungan dan kesempatan buat seseorang ngelakuin bullying, tetap ada faktor lain yang menentuin apakah perilaku bullying ini bakal berkembang atau enggak. Nah, faktor itu yang pertama adalah apakah perilaku bullying ini ngedapetin social reward atau enggak. Maksudnya gimana? Kayak kalau ada orang yang menyalahgunakan powernya untuk ngebully dan di sana dia tuh dapat keuntungan, maka ya nanti pasti bakal berkembang perilaku bullyingnya karena ya untung juga dan keuntungan ini bisa macam-macam bentuknya, kayak dapat pengakuan dari orang lain atau mungkin dari mereka sendiri yang dapat kesenangan ketika ngebully dan lain sebagainya. Atau mungkin karena nanti kalau si merekanya gak ngebully bakal dikatain cemen sama temennya, terus dikeluarin dari geng, itu juga jadi salah satu faktornya. Terus selain itu, perilaku ini juga bisa dibentuk dari social learning. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang lihat temannya dibully, terus dapat berbagai keuntungan dan gak ada yang menghukum, ya udah dia jadi kayak, oh aku bakal ngebully juga biar aku ngedapetin kayak gitu. Beda kalau misalnya tukang bulinya itu dimarahin sama guru atau dapat konsekuensi negatif gitu kan, ya orang-orang bakal belajar juga kayak, oh kalau kayak gitu aku bakal dimarahin, ya udah deh nggak ikut-ikutan, misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi bullying itu ketika power yang dimiliki seseorang disalahgunakan karena dia belajar kalau hal itu adalah hal yang menguntungkan. Tapi apapun alasannya, sebenarnya ya bullying tentu harus kita minimalisir ya. Karena kita pasti akan berdampak negatif buat korban maupun buat pelaku juga. Salah satunya adalah gini, bisa jadi orang tuh punya self perception atau cara pandang terhadap diri yang buruk. Nah, jadi mereka tuh biasanya memaknai diri mereka kenapa mereka dibully itu karena mereka emang seburuk itu dan memang pantas dibully.
Dari sana bisa aja berkembang perasaan-perasaan minder dan insecure sama diri sendiri. Nah, kalau kalian termasuk sebagai orang yang pernah mengalami bullying dan mengalami yang namanya minder atau insecure, aku sih menyarankan kalian untuk ayolah kita mulai minimalisir menyalahkan diri kita sendiri. Kalian gak seharusnya tetap kayak gitu sampai dewasa. Ada kok berbagai macam intervensi, berbagai macam treatment psikologi yang udah dikembangkan buat mengatasi dampak bullying dan bisa kalian dapat dari tenaga profesional. Atau mungkin kalian juga bisa konsultasi ke tenaga ahli, ikut webinar, nonton motivasi, dan masih banyak lagi. Nah, terakhir aku mau nanya ke kalian, kira-kira menurut kalian apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah perilaku bullying ini terjadi di lingkungan kita? Well, silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu kalian belajar ya, dan berkembang menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.